Shalom, ibu-ibu yang terkasih. Bertemu kembali dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha pada malam hari ini. Saat ini marilah kita mengkhususkan waktu untuk sejenak mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita memulainya dengan menyiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang baik yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena pertolongan-Mu, kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Buatlah kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 yang demikian isinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Dan firman Tuhan itu akan kita renungkan bersama-sama dalam tema kekuatan dari Roh Kudus. Ibu-ibu yang terkasih, hidup ini mengandung resiko, baik itu ucapan, pemikiran, dan juga perilaku kita juga mengandung resiko. Oleh karenanya, kita dapat menemukan ada orang-orang yang memiliki kecenderungan memilih sikap untuk meminimalkan resiko yang ada. Namun pertanyaannya bagi kita, jikalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya dan kita dipanggil menjadi saksi akan kebenaran kuasa Tuhan Yesus, apakah kita juga akan mengambil sikap meminimalkan resiko tersebut ketika kita bersaksi? Saudara-saudara, dalam bacaan hari ini ada tokoh yang sangat luar biasa yang bernama Stefanus. Ia adalah seorang yang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Dalam pelayanannya, Stefanus ini penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga ia mengadakan mujizat-mujizat di antara orang banyak. Akan tetapi pelayanan itu ternyata tidak disukai oleh sekelompok orang Yahudi. Bahkan mereka berusaha menghalangi pelayanan Stefanus. Dan pada saat itu Stefanus sebetulnya sudah mencoba untuk melakukan pembelaan dari semua fitnah yang ditujukan kepadanya. Namun karena para pemimpin Yahudi itu juga membenci Stefanus, akhirnya Stefanus pun dirajam sampai meninggal dunia. Saudara-saudara, Stefanus menerima
segala resiko yang harus ditanggungnya. Bahkan Stefanus juga diteguhkan melalui tanda-tanda yang diberikan kepadanya. Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang ada di sorga. Semua ini mewujudkan adanya karya dari Roh Kudus di dalam hidup Stefanus, sehingga Stefanus menjadi sangat yakin bahwa kesaksian yang disampaikannya selama ini memanglah benar. Dari kekuatan Roh Kudus itu juga yang membuat Stefanus mampu berdoa, mendoakan orang-orang yang membencinya. Sungguh, kuasa Roh Kudus dalam hidup Stefanus ini sangat luar biasa, memberi kekuatan dan keberanian. Ibu-ibu yang terkasih, saat ini kita juga dipanggil untuk menjadi saksi-saksi kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Tentunya ada banyak hambatan yang dapat kita hadapi. Contohnya, sulit untuk naik jabatan, dibenci oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin ada juga yang dikucilkan dari lingkungan sekitar karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bagi kita untuk meneladan sikap hidup Stefanus. Kita memohon tuntunan, kekuatan, dan keberanian dari Roh Kudus untuk menghadapi semua tantangan dan rintangan di dalam kita menjalani hidup sebagai saksi-saksi kebenaran firman Tuhan. Jangan patah semangat, tetaplah berusaha setia menjadi saksi Tuhan dimanapun kita diutus. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, demikianlah renungan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Marilah kita menutup saat teduh pada malam hari ini di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus sendirilah yang selalu menuntun, memberi kekuatan serta keberanian di dalam kami bersaksi. Kami ingin setia mengikut Tuhan dan menjadi saksi-Mu di sepanjang hidup melalui sikap hidup kami. Berkatilah ya Tuhan. Kami berdoa, jikalau sebentar lagi kami akan beristirahat dan esok hari melanjutkan aktivitas kembali, kiranya Engkau sendirilah yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.